Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali dengan saya di pelajaran tematik kelas 4. Nah anak-anak, agar pelajaran pada hari ini kita lancar, marilah kita mulai berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak jangan lupa harus selalu terapkan protokol kesehatan. 1. Selalu menggunakan masker dengan benar. Selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Nah anak-anak, untuk hari ini saya akan menemani kalian belajar tentang tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman. Pembelajaran 6. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah 1. Dengan membaca teks tentang persahabatan Udin, Edo, dan Beni, siswa mampu menjelaskan kegiatan yang mencerminkan sikap kerjasama dalam keberagaman agama. 2. Dengan membaca teks tentang persahabatan Udin, Edo, dan Beni, siswa mampu menceritakan kegiatan yang mencerminkan sikap kerjasama dalam keberagaman agama. 3. Setelah berdiskusi dan mengamati peragaan dari guru, siswa mampu menjelaskan prosedur variasi pada gerak dasar jalan, lari, lompat melalui permainan bakiak dengan teknik yang benar. 4. Setelah berdiskusi dan mengamati peragaan dari guru, siswa mampu mempraktikkan variasi pada gerak dasar jalan, lari, lompat melalui permainan bakiak dengan teknik yang benar. 5. Setelah membaca teks tentang cerita perbedaan bukanlah penghalang, siswa mampu menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang untuk membuat ringkasan secara terstruktur. 6. Setelah membaca teks tentang cerita perbedaan bukanlah penghalang, siswa mampu meringkas teks tertulis berdasarkan gagasan pokok dan gagasan pendukung secara terstruktur. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran pertama. Apakah kamu pernah bekerja sama dengan orang yang berbeda-beda? Sikap apa yang perlu kamu tunjukkan ketika bekerja sama? Nah, anak-anak, harus kamu ketahui terlebih dahulu sikap-sikap yang perlu kita perhatikan dalam bekerja sama. 1. Menghargai orang lain. Yang kedua, membagikan ide kita pada teman ketika kerjasama. 3. Menerima pendapat orang lain dengan terbuka. 4. Menerima hasil kerjasama dengan lapang dada. Nah, selanjutnya, ayo kita amati gambar dan kita baca teks berikut ini. Udin, Edo, dan Beni merupakan sahabat dekat. Mereka berasal dari latar belakang budaya yang berbeda-beda. Mereka juga memeluk keyakinan yang berbeda pula. Udin beragama Islam, Edo beragama Katolik, sedangkan Beni beragama Kristen. Perbedaan budaya dan agama bukanlah merupakan penghalang bagi mereka untuk bekerja sama. Mereka saling bahu-membahu mengerjakan tugas atau pekerjaan yang harus dikerjakan bersama-sama. Pada peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang lalu, Udin, Edo, dan Beni mewakili kelasnya dalam perlombaan bakiak beregu. Sebelum berlomba, mereka bersama-sama mendiskusikan dan merancang strategi agar mereka dapat meraih prestasi dalam lomba tersebut. Mereka pun secara bersama-sama menunjukkan usaha terbaik ketika lomba berlangsung.
Alhasil, tim mereka meraih juara dalam lomba tersebut. Nah, selanjutnya, coba anak-anak, tadi sudah baca, anak-anak menjawab pertanyaan berikut berdasarkan teks tersebut. 1. Bagaimana pendapatmu tentang persahabatan Udin, Edo, dan Beni? Nah, nanti kamu tuliskan. Yang kedua, apakah kamu pernah mempunyai pengalaman bekerja sama dengan teman-teman yang berbeda agama? Jika pernah, ceritakan secara tertulis. Jika belum pernah, tuliskan sikapmu. Jika suatu hari mempunyai kesempatan bekerja sama dengan teman yang berbeda agama, nanti juga kamu tuliskan lagi. Yang ketiga, apa yang dapat kamu pelajari dari cerita di atas? Ayo anak-anak, sekarang kita ikuti lomba Bakia secara berkelompok. Apakah kamu masih ingat tentang gerak dasar yang diperlukan dalam bermain Bakia? Nah, diskusikan dulu dan peragakan secara berpasangan gerak dasar tersebut. Perhatikan kembali cara guru memperagakan gerakan dasar yang diperlukan dalam bermain Bakia. Sebelum berlomba, anak-anak harus berdiskusi dengan anggota kelompokmu untuk menentukan strategi dan gerak dasar yang harus diterapkan agar kelompokmu bisa memenangkan pertandingan. Setelah itu, kamu tuliskan hasil diskusimu. Nah, sekarang saatnya kamu dan kelompokmu mengikuti lomba Bakia. Dengarkan menjelaskan dari guru tentang aturan lomba. Setelah selesai mengikuti lomba, silahkan berdiskusi kembali dengan kelompokmu tentang kerjasama yang telah dilakukan. Tuliskan hasilnya pada kolom berikut ini. Nah, anak-anak, masih ingatkah tentang cerita perbedaan bukanlah penghalang? Hal penting apa yang kamu ketahui dari cerita tersebut? Coba diskusikan dengan orang tuamu atau dengan saudaramu di rumah. Setelah itu, buatlah ringkasan tentang cerita tersebut. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah membuat ringkasan. Sebelum membuat ringkasan, kamu harus perhatikan dulu langkah-langkahnya. 1. Membaca naskah asli. Di antaranya, membaca naskah asli sekali atau 2 kali, kalau perlu berulang kali hingga kamu paham. Berikutnya, mengetahui kesan inti atau kesan umum tulisan. Kemudian, mengetahui maksud dan sudut pandang penulis naskah asli. Yang kedua, mencatat gagasan utama. Di antaranya, membaca tulisan bagian demi bagian sambil mencatat gagasan pokok. Selanjutnya, menggunakan gagasan pokok yang digunakan untuk menyusun ringkasan. Yang ketiga, gunakan kalimat baru, yaitu menggunakan kesan umum atau inti untuk membuat ringkasan, menyesuaikan urutan isi dengan naskah asli, kemudian menggunakan kalimat baru dalam ringkasan, dan menggambarkan tulisan asli dalam kalimat baru. Yang keempat, ketentuan tambahan. Menyusun ringkasan dalam kalimat tunggal, meringkas kalimat menjadi frasa, frasa menjadi kata. Nah, anak-anak, itu tadi adalah urutan langkah-langkah membuat ringkasan. Masih ingat cerita tentang perbedaan bukan penghalang? Nah, sekarang kamu akan Bu Guru beri contoh cara, yaitu setelah membaca tadi perbedaan bukanlah penghalang, kita buat ringkasannya dari paragraf pertama.
Ibu akan berikan contoh paragraf pertama dan akan saya bacakan cuplikannya saja. Perbedaan bukanlah penghalang. Tidak seperti biasa, hari Minggu ini sekolah terlihat ramai. Hari itu, semua siswa diminta datang ke sekolahan untuk menghias kelas masing-masing. Hari Senin akan diadakan lomba menyambut Hari Kemerdekaan. Bapak Kepala Sekolah berpesan, tiap kelas harus terlihat unik dengan kreasi anak-anak. Udin dan teman-teman sekelasnya juga datang ke sekolah. Pembagian tugas membuat hiasan telah dilakukan Udin dan teman-teman di hari Jumat yang lalu. Menghias kelas merupakan tanggung jawab bersama. Nah, untuk gagasan pokok paragraf pertama yaitu menghias kelas merupakan tanggung jawab bersama. Ringkasannya dari paragraf pertama, kita buat ringkasannya dengan cara mengembangkan gagasan pokok, yaitu menghias kelas dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan merupakan tanggung jawab bersama. Udin dan teman-teman sekelas juga datang untuk menghias kelas. Mereka sudah berbagi tugas dalam kegiatan tersebut. Nah, untuk paragraf 2 dan 3, anak-anak bisa kerjakan dengan cara mandiri. Nah, anak-anak, apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Yang sudah kita pelajari hari ini yaitu dengan membaca teks tentang persahabatan, Udin, Edo, dan Penny, kalian mampu menjelaskan kegiatan yang mencerminkan sikap kerjasama dengan keberagaman agama. 2. Dengan membaca teks tentang persahabatan Udin, Edo, dan Penny, kalian mampu menceritakan kegiatan yang mencerminkan sikap kerjasama dalam keberagaman agama. 3. Setelah berdiskusi dan mengamati peragaan dari guru, kalian mampu menjelaskan prosedur variasi pada gerak dasar jalan, lari, lompat melalui permainan bakiak dengan teknik yang benar. 4. Setelah berdiskusi dan mengamati peragaan dari guru, kalian mampu mempraktikkan variasi pada gerak dasar jalan, lari, lompat melalui permainan bakiak dengan teknik yang benar. 5. Setelah membaca teks tentang cerita perbedaan bukanlah penghalang, kalian mampu menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang untuk membuat ringkasan secara terstruktur. Setelah membaca teks tentang cerita perbedaan bukanlah penghalang, kalian mampu meringkas teks tertulis berdasarkan gagasan pokok dan gagasan pendukung secara terstruktur. Nah, anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Kalian jangan lupa ya untuk selalu menjaga kesehatan dengan makan makanan yang bergizi dan harus selalu berolahraga. Tetaplah semangat, salam sehat selalu. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.